Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan perencanaan dan perancangan fasilitas. Nama saya Dandi Randani, juga ada Asep Sansyah dan Muhammad Siti. Oke, langsung saja ya kita ke materi ini. Oke. Yang pertama, ada langkah-langkah perencanaan fasilitas. Fasilitas adalah suatu yang dibangun atau diinvestasikan dan ditujukan melayani atau melaksanakan suatu fasilitas. Perencanaan fasilitas itu merupakan rancangan dalam fasilitas industri yang akan dibangun atau didirikan. Tujuannya adalah untuk menempatkan fasilitas atau pabrik yang cocok sesuai ditinjau dari biaya maupun keuntungan, mengupayakan terjadi optimalisasi dari beberapa segi, antara lain tenaga kerja, bahan pasar, dan lain-lain. Terdapat dua hal pokok dalam perencanaan fasilitas, yaitu perencanaan lokasi pabrik atau plan location. Perencanaan lokasi pabrik harus memperhatikan interaksi dengan sumber bahan baku, pelanggan, dan fasilitas pabrik yang terkait. Pemilihan lokasi pabrik berarti meminimalisir segi negatif dan mendapatkan lokasi dengan faktor positif. Perencanaan fasilitas produksi. Perencanaan fasilitas ini meliputi perencanaan struktur pabrik, perencanaan tata letak fasilitas, dan perencanaan sistem penanganan material. Faktor penting yang harus dipertimbangkan adalah biaya bangunan, keamanan, sistem komunikasi, pengelolaan, dan peralatan dalam penentuan lokasi fasilitas. Lokasi pabrik paling ideal adalah terletak pada suatu tempat yang mampu memberikan total biaya dari proses produksi dan distribusi yang benar. Sedangkan harga dan volume penjualan produk akan mampu memberikan keuntungan yang maksimal. Faktor-faktor dalam penentuan lokasi yaitu nama adalah sumber bahan baku, kedekatan bahan baku sangat berpengaruh dalam penentuan lokasi pabrik. Bahan baku yang digunakan untuk produksi maka lokasi pabrik sebaiknya dekat dengan sumber bahan baku. Yang kedua adalah ketersediaan tenaga kerja. Setiap daerah memiliki tenaga kerja berlainan. Maka dari itu pemindahan tenaga kerja disesuaikan dengan keahlian dan skill dari masing-masing itu sendiri. Terus yang selanjutnya adalah lokasi pemasaran produk. Lokasi pemasaran produk untuk menentukan lokasi pabrik. Bila bahan baku dapat dengan mudah didapatkan dan tidak memerlukan biaya transportasi yang cukup mahal, maka dipilih lokasi pabrik yang dekat dengan lokasi pemasaran. Yang terakhir adalah keunggulan relatif lainnya. Dalam penentuan lokasi pabrik harus mempertimbangkan ketersediaan listrik, air, sarana, dan investasi. Lanjut ke model lokasi fasilitas. Model analitik yaitu prosedur penyelesaian dengan meninjau masalah dengan cermat dan biasanya menilai masalah menjadi komponen dan mencari solusi secara matematis. Kategorinya adalah yang pertama adalah jarak rektilinear dan jarak euclidean. Jika dua fasilitas diwakili oleh titik X1 dan Y1 dan X2 dan Y2, maka jarak euclidean antara dua titik adalah X1 kurang X2 pangkat 2 tambah Y1 kurang Y2 pangkat 2 dipangkatkan semua pangkat 0. Dan jarak euclidean antara dua titik adalah X1 kurang X2 tambah Y1 tambah Y2. Rumusnya untuk jarak euclidean dan euclidean. Kalau lokasi fasilitas dengan jarak euclidean. Pada model euclidean, jarak diukur dengan menjumlahkan perbedaan jarak antara fasilitas
adalah sebagai berikut. Pertama adalah minimum Fx, W kali B kali X kali I, di mana W sama dengan lokasi fasilitas, I lokasi fasilitas yang ada, dan W dengan bobot. Model satu media dengan berat linear dimaksudkan sebagai berikut. Ini rumusnya. Pertama ya, X, I, ini sama dengan lokasi fasilitas yang ada, dan W dengan bobot. Prosedur penyelesaian untuk mendapatkan solusi optimal dari fasilitas baru dengan fasilitas yang ada adalah menyusun koordinat X dengan urutan ini. Kemudian menghitung total bobot koordinat X terpilih didapat dengan menggunakan aturan bahwa koordinat X terpilih tidak boleh kurang atau lebih dari setengah dari total bobot, atau koordinat X terpilih berada di mulai dari separuh total bobot. Begitu sebaliknya dengan sumber Y. Masalah lokasi fasilitas dengan jarak X linear. Rumusnya sebagai berikut: minimum Fx W kali B kali X I, dengan X sama dengan X Y lokasi fasilitas baru, I sama dengan A AI BI lokasi fasilitas yang ada, W sama dengan bobot. Penentuan lokasi dengan tujuan ganda. Penentuan lokasi dengan tujuan ganda yaitu penentuan keputusan dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan lokasi parameter. Faktor yang dipertimbangkan diberi suatu rating yang didasarkan pada masukan dari para ahli atau secara langsung pada alternatif lokasi yang dipertimbangkan. Sebagai contoh, faktor pasar nilai rating lebih besar dibandingkan dengan bahan baku. Maka pasar dan nilai lebih besar dari bahan baku, dan semua faktor dibandingkan sehingga dari semua faktor akan mencapai rating. Faktornya adalah yang pertama adalah kedekatan dengan pasar, dua kedekatan dengan potensi bahan baku, yang ketiga ketersediaan tenaga kerja, empat iklim kerja, ketersediaan sumber air, ketersediaan modal, sarana pendidikan, perumahan, peraturan daerah, dan sikap masyarakat. Oke, mungkin segitu dari saya. Yang akan dilanjutkan tentang tata letak fasilitas oleh Muhammad Siti. Lanjut, dilanjut ya. Tentang tata letak fasilitas saat digunakan, perancangan fasilitas fisik, pertimbangan harus ditujukan pada keseluruhan proses dan prosedur yang digunakan, kualitas dan kuantitas yang diinginkan, serta perubahan yang mungkin terjadi untuk masa yang akan datang dalam jenis produk, kualitas atau jumlah permintaan konsumen. Semua segi tersebut akan digabungkan dan menuju suatu desain dengan biaya yang efisien. Tujuan dari tata letak secara umum yaitu yang pertama, mempermudah jalannya proses. Yang kedua, meminimumkan pemindahan material. Yang ketiga, memelihara fleksibilitas. Yang keempat, memelihara perputaran barang setengah jadi. Yang kelima, memelihara pemakaian ruang bangunan. Yang keenam, memberikan kemudahan keselamatan dan kenyamanan bagi karyawan dalam melakukan pekerjaan. Dalam memenuhi tujuan dari tata letak, harus disempurnakan lagi atau tidak dibutuhkan beberapa kriterianya, antara lain jarak angkut dalam proses minimal, aliran bahan berjalan dengan baik, penggunaan ruang yang efektif, fleksibel, dan terjaminnya keamanan barang yang diangkut. Lalu ada tata letak pabrik. Tata letak pabrik dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama itu produk layout. Produk layout adalah suatu metode pengaturan fasilitas produksi yang diperlukan ke dalam suatu departemen tertentu. Suatu produk dapat dibuat sampai selesai di dalam departemen tersebut. Proses pembuatan produk mengikuti aliran yang berbentuk garis di mana bahan baku diproses secara berurutan dari susunan mesin yang telah dipasang. Pada umumnya, produk layout digunakan untuk memproduksi produk dalam jumlah besar secara dan terstandarisasi atau proses produksinya kontinu. Next.
Keuntungan dari produk layout, yang pertama itu layout sesuai dengan urutan operasi. Yang kedua, pekerjaan dari suatu proses langsung dikerjakan pada proses selanjutnya, sehingga inventory barang setengah jadi akan menjadi lebih kecil. Yang ketiga, total waktu produksi menjadi kecil. Keuntungan yang keempat, mesin dapat ditempatkan pada jarak yang minimal, sehingga perpindahan material menjadi pendek. Yang kelima, menyederhanakan perencanaan produksi serta pengendaliannya. Yang keenam, menyederhanakan kebijaksanaan khususnya bagi pekerja yang tidak terlatih sehingga dapat mempelajari dengan cepat. Adapun kerugian produk pada layout yaitu ketergantungan antar mesin atau fasilitas pada lini produksi sehingga bila terjadi kerusakan akan mengakibatkan proses produksi terhenti. Yang kedua, perubahan desain produksi membutuhkan perubahan susunan mesin. Ketiga, kecepatan produksi ditentukan oleh mesin yang paling lambat. Yang keempat, membutuhkan biaya yang besar karena digunakannya mesin dengan pemakaian khusus dan adanya duplikasi mesin yang ada. Yang kelima, pola kerja monoton sehingga mengakibatkan kebosanan bagi para karyawan. Yang kedua, itu proses layout. Proses layout dilakukan bila volume produk kecil. Dan terutama untuk jenis produk yang tidak terstandar. Biasanya berdasarkan order. Kondisi ini disebut job shop. Ciri dari proses layout adalah mesin yang sejenis dikelompokkan menjadi satu departemen. Misalnya mesin bubut, mesin las, mesin gerinda, dan sebagainya dalam satu kelompok. Keuntungan dari proses layout yaitu mengurangi investasi yang ditanamkan pada fasilitas produksi, fleksibilitas dalam pengaturan peralatan dan karyawan, pengawasan dan pada masing-masing bagian akan lebih menguasai fungsi mesin dan fasilitas. Tenaga kerja mampu mengoperasikan peralatan yang menghasilkan berbagai jenis dan model produk. Adapun kerugiannya dari proses layout yang yaitu aliran proses yang panjang mengakibatkan material handling tidak efisien, total waktu produksi lebih panjang, inventory barang setengah jadi cukup besar, dibutuhkannya keterampilan tenaga kerja yang tinggi guna menangani berbagai macam produksi dengan variasi besar, produktivitas karyawan rendah karena pekerjaan berbeda karakteristiknya. Yang ketiga yaitu fixed product layout. Tata letak yang berposisi tetap sangat berbeda dengan kedua letak di atas. Tata letak yang berposisi tetap ditunjukkan bahwa tenaga kerja, peralatan, dan material yang menuju lokasi tetap dan kemudian dikerjakan pada lokasi tersebut sampai menjadi produk akhir. Tata letak ini biasanya digunakan untuk proses perakitan alat produksi yang berat karena tidak bisa berpindah-pindah dengan cepat. Contohnya itu mesin potong bubut, gerinda, las, bor, dan keling itu mendekati untuk agar menjadi sebuah produk. Keuntungan dari fixed product layout yaitu karena yang berpindah adalah alat produksi sehingga perpindahan material produksi dapat dikurangi. Dengan lokasi tetap dapat meminimalkan kerusakan material dan tidak memerlukan perencanaan dan instruksi yang baru. Kerugian fixed product layout yaitu memerlukan biaya yang besar akibat peningkatan frekuensi perpindahan fasilitas produksi. Yang kedua, memerlukan pengawasan dan koordinasi kerja yang ketat khususnya pada saat proses produksi. Yang ketiga, dibutuhkan kombinasi tenaga kerja yang ahli dan terlatih untuk bekerja secara tim. Yang keempat, menjadi rendahnya utilitas peralatan karena ditinggalkan di suatu area yang akan digunakan lain waktu. Yang keempat, group layout. Tipe tata letak kelompok pertama kali ini dipopulerkan di Inggris, kemudian digunakan pemakaiannya secara efektif di Amerika Serikat. Dengan melompokkan produk ke dalam keluarga-keluarganya, biasanya berdasarkan kesamaan urutan proses. Family produk terbentuk dari kemiripan atribut, kemudian proses dalam kelompok-kelompok mesin. Pengelompokan mesin dengan sel manufaktur. Keuntungannya yaitu utilitas mesin lebih tinggi karena pengelompokan mesin,
aliran lebih lancar dan jarak perpindahan lebih pendek, mengurangi waktu setup, dapat menghilangkan duplikasi dan tersedianya informasi produk. Kerugian grup layout yaitu memerlukan keterampilan tenaga kerja yang tinggi. Untuk anggota tim diperlukan keterampilan yang dapat menangani semua operasi. Yang kedua, mengurangi kesempatan penggunaan peralatan yang lebih khusus. Yang ketiga, memungkinkan terjadinya duplikasi mesin. Terakhir. Ya, lo pakai. Di terakhir. Faktor ada penentuan jumlah mesin atau peralatan. Faktor yang harus dipertimbangkan yaitu estimasi scrap, waktu standar produk yang dihasilkan, jumlah produk yang dihasilkan, dan jumlah waktu yang tersedia untuk memproduksi. Untuk memproduksi produk, jumlah input yang diproduksi harus sama dengan estimasi pasar ditambah dengan estimasi scrap. Scrap adalah material yang rusak dalam proses produksi, karena pertimbangan umumnya didasarkan pada data historis atau pada proses yang sejenis. Jika produksi adalah persentase scrap pada operasi ke N, ON dan IN adalah input pada proses ke N, maka ON sama dengan IN dikurangi produksi N dan IN. ON sama dengan IN dalam kurung I dikurangi PN dan input sama dengan ON dibagi 1 min PN. ARC atau Activity Relationship Chart merupakan teknik yang sederhana dalam merencanakan tata letak fasilitas, metode yang dikembangkan oleh Mutter. Metode ini menghubungkan aktivitas-aktivitas secara berpasangan sehingga semua aktivitas akan diketahui hubungannya. Derajat hubungan setiap aktivitas ditunjukkan oleh simbol huruf. A yaitu mutlak perlu, E yaitu sangat penting, I yaitu penting, O cukup atau biasa, U tidak penting, dan X tidak dikehendaki. Yang mempunyai makna itu sebagai berikut, yaitu menunjukkan peta hubungan atau keterkaitan aktivitas untuk 8 departemen. Contohnya itu sebagai digambar. Next. Peta hubungan keterkaitan aktivitas kemudian dipindahkan ke blok diagram yang berukuran sama dan seterusnya diatur ulang sesuai dengan derajat hubungan yang sesuai. Langkah berikutnya adalah merubah ukuran yang sesuai dengan luasan departemen masing-masing.
Jadi gambar yang pertama itu adalah tata letak awal sebelum terjadinya perubahan, dan gambar yang kedua itu setelah dilakukannya perubahan. Tes. Oke, sekarang itu udah dari materi Muhammad itu. Sekarang lanjut ke aspek aplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu tata letak berbantuan komputer. Tata letak berbantuan komputer dapat diklarifikasikan menurut aliran di antara departemen dan berdasarkan metode generasi tata letak. Tata letak komputer antara lain, satu, CRAF, yaitu Computerized Relative Allocation of Facilities Techniques. Yang kedua, COFAD, yaitu Computerized Facilities Design. Yang ketiga, PLANET, yaitu Plan, Layout, Analysis, and Evaluation Techniques. Yang keempat, CORELAP, yaitu Computerized Relation Layout Planning. Dan yang kelima, ALDEP, yaitu Automate Layout Design Program. Di samping kelima paket program komputer yang dikenal untuk layout tersebut, telah tersedia pula software paket yang lain seperti BlockPlan, MIP, Logis, Simulated Annealing, and Genetic Algorithm. Selanjutnya, keuntungan penggunaan komputer dibandingkan pendekatan manual. Yaitu dengan bantuan komputer, perhitungan dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan prosedur manual. Komputer mampu untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Yang ketiga, pada proses perancangan menggunakan komputer lebih ekonomis dibandingkan perancangan manual. Metode berbantuan komputer yang sering digunakan seperti CRAF bertujuan untuk mencari biaya minimum transportasi. CRAF merupakan paket program dengan tipe teknik heuristik yang berdasarkan pada interpretasi quadratic assignment dari program proses layout. Prinsip kerja dari CRAF adalah dengan mempertimbangkan perubahan di antara departemen-departemen yang luasnya sama atau mempunyai sebuah batas dekat di dalam usaha untuk mengurangi biaya transportasi. Nah, ini gambar tata letak awal dan akhir setelah dilakukan perubahan dengan menggunakan CRAF. Lanjut. BlockPen. BlockPen mempunyai kemiripan dengan CRAF. Dalam penyusunan departemen, perbedaan antara BlockPen dengan CRAF adalah BlockPen menggunakan relationship card sebagai input data, sedangkan CRAF menggunakan prompt to chat. Ini gambarnya. Nah, ini input data dari BlockPen. Selanjutnya tata letak akhir dari BlockPen. Selanjutnya material handling atau pemindahan material.
Analisis material handling merupakan bagian dari tata letak pabrik. Kegiatan pemindahan material merupakan aktivitas untuk memungkinkan proses produksi dapat berjalan lancar. Tujuan material handling adalah sebagai berikut. 1. Mengurangi biaya material handling. Yang kedua, meningkatkan penggunaan atau pemakaian fasilitas. Yang ketiga, meningkatkan keamanan dan kondisi kerja. Yang keempat, memudahkan proses manufaktur. Dan yang kelima, meningkatkan produktivitas. Pada proses layout, hal yang paling penting adalah unsur fleksibilitas, di mana produk tidak mengikuti suatu aliran proses produksi yang telah pasti seperti pada produk layout. Pemilihan peralatan pemindahan bahan lain itu juga tergantung pada sejumlah faktor lainnya, berupa ukuran, bentuk, serta keadaan fisik dan kimia dari bahan yang ditangani. Jenis peralatan material handling. 1. Konveyor. Konveyor bisa diartikan sebagai rangkaian ban berjalan yang dipakai untuk memindahkan atau mengangkut barang atau material secara horizontal maupun miring. Material belt atau sabuk yang dipakai pada belt konveyor bisa terbuat dari karet maupun logam tergantung jenis barang yang dipindahkan. Yang kedua, truk atau alat angkut. Peralatan ini digerakkan dengan tenaga tangan, minyak, atau listrik yang mempunyai kemampuan mengangkut bahan-bahan atau orang-orang dengan arah horizontal. Truk dan sejenis ini dapat bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain sepanjang permukaan jalan yang tersedia memungkinkan dan tidak terhalang. Selanjutnya, kren dan hoist. Peralatan ini mampu memindahkan bahan-bahan secara vertikal dan lateral dalam ruangan dengan panjang, berat, lebar, dan tinggi yang terbatas. Derek atau kerekan bisa digunakan pada pekerjaan konstruksi, pengangkutan barang-barang berat dari tempat kerja satu ke departemen lain. Ini prinsip material handling. Yang pertama, orientasi. Orientasi mempelajari masalah dasar sampai pada perencanaan agar supaya dapat mengidentifikasi masalah dan metode yang ada, batasan ekonomi dan fisik, dan menentukan tujuan dan kebutuhan yang akan datang. Yang kedua, perencanaan. Merencanakan kebutuhan dasar dan aktivitas penyimpanan untuk mendapatkan efisiensi operasi semaksimal mungkin. Yang ketiga, sistem. Sistem mengintegrasikan aktivitas pemindahan dan aktivitas penyimpanan secara ekonomis agar dapat mengkoordinasi sistem operasi termasuk penerimaan, pemeriksaan, penyimpanan, perakitan, pengepakan, pengiriman, dan transportasi. Muatan satuan. Penanganan material harus sesuai dengan jumlah, ukuran, dan berat. Pemakaian ruangan. Pemakaian ruangan memanfaatkan ruangan seefektif mungkin. Keenam, standarisasi. Standarisasi merupakan kegiatan menstandarkan metode pemindahan dan peralatan yang mungkin. Ergonomis. Perancangan pemindahan material dan prosedur harus mengacu pada keterbatasan dan kemampuan manusia agar secara efektif dapat berinteraksi dengan manusia sebagai pengguna item. Utilitas. Rencanakan pemakaian peralatan pemindahan secara optimum. Kesembilan, ekologi. Gunakan prosedur dan peralatan material handling untuk meminimumkan kerusakan lingkungan. Yang ke-10, mekanisasi. Mekanisasi proses pemindahan yang layak untuk meningkatkan efisiensi dalam pemindahan material. Fleksibilitas. Gunakan metode dan peralatan yang mampu melakukan berbagai macam tugas dengan berbagai macam kondisi operasi. Yang ke-12, kesederhanaan.
Menyederhanakan pemindahan dengan menghilangkan, mengurangi, atau menggabungkan gerakan atau peralatan yang tidak perlu. Yang ke-13, gravitasi. Gunakan prinsip gravitasi untuk memindahkan material jika mungkin. Yang ke-14, keamanan. Tetapkan metode dan peralatan pemindahan material yang aman dengan menggunakan aturan dan kode-kode keamanan. Yang ke-15, komputerisasi. Pertimbangkan sistem penyimpanan dan pemindahan dengan komputer. Yang ke-16, sistem aliran. Integrasikan aliran data dengan aliran material untuk melakukan pemindahan dan penyimpanan. Tata letak. Persiapkan tata letak, peralatan, dan urutan operasi untuk semua sistem yang aktif dan pilih alternatif sistem yang terbaik. Yang ke-18, biaya. Bandingkan alternatif solusi pada metode dan peralatan yang digunakan berdasarkan efektivitas ekonomi. Yang ke-19, perawatan. Persiapkan rencana jadwal perbaikan dan perawatan preventif semua peralatan material handling. Yang terakhir, keusahan. Ganti peralatan yang usang jika ada diganti dengan peralatan yang lebih efisien untuk meningkatkan operasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.